skalanya kecil. Nah, udah mungkin Iya. ini mah gede. Gimana cerita novel ini dari siapa? Dari temen kah atau gimana? Enggak sih, ini ngarang aja. Jadi sebelum tidur gitu. Kita ngetik dulu, aku ngetik dulu di laptop gitu. Hmm, jadi ini mah cuma ngarang ya ceritanya. Iya. Eh, Kira-kira nanti akan lagi buat cerita lagi nggak? Atau cerita ini pernah tayang mungkin di Wattpad atau di web atau di lainnya? Ada sebelumnya ini ada di Wattpad. Tapi karena kita perjanjian sama yang nerbitin, jadi saya hapus untuk cerita yang ini. Tapi cerita yang lainnya masih banyak di Wattpad. Jadi tiga, masih ada tiga cerita di Wattpad. Nama webpad-nya apa, Sob? Saya belum baca-baca nih, pasti rame nih. Nama Wattpad-nya itu ngarang aja ya. Namanya Seljin Putri. Oh iya. Coba kasih pertama-tama kenapa sih suka menulis gitu? Karena saya susah tidur, jadi ya lebih baik daripada kita lihat handphone, ngabisin kuota, lebih baik kita nulis aja gitu di laptop. Gitu aja sih di buku. Tadi kan soalnya masih kecil nih, coba jelasin ulang mengenai buku Story Nadira ini. Ya, jadi Story Nadira ini bercerita tentang seorang mahasiswi yang fokus terhadap studinya dan dia itu enggak mengenal cinta asmara sedangkan kembarannya sama adiknya itu lebih memilih untuk menikah daripada untuk mengejar pendidikannya gitu. Hmm, jadi ini mah lebih ke pendidikan ya, pendidikan motivasi lah untuk gimana cara kayak gitulah pokoknya tentang kuliah. Berarti ini mah hanya karangan ya. Jadi di tokoh-tokoh di cerita ini siapa aja nih? Jadi peran utamanya pasti Nadira, kakaknya yang namanya Satya, terus kembarannya Nadia sama adenya, terus ada juga kedua musuh Nadira yang waktu SMA yaitu Bang Bang sama Hafiz gitu. Oh, jadi ini tuh punya kembaran ya. Ya, Jadi yang antagonisnya siapa aja nih? Ada antagonisnya enggak? yang jahat ya itu Ya yang jahat. siapa ya? Kayaknya nggak ada yang jahat. Oh enggak ada, berarti ini semua konta ya, kontagonis. Iya. Soalnya kan Hmm, ada dua musuh, kan ya dua musuh Hafiz dan Bang Bang. Nah, ntar itu si Hafiz sama si Bang Bang itu bakalan jahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda sekawan. Oh, nya, saya belum sekolah. Oh, jadi gitu. Terus gimana sih awal-awal ngirim cerita-ceritanya nih untuk pertama ngirim cerita ke PT ke PT apa sih ke penerbit-penerbit gitu pernah ditolak atau gimana atau bla-bla-blanya. Nah, kalau ditolak itu pasti pernah dong ya. Eh, ini itu ngirimin dua cerita, yang pertama ditolak. Terus ngirimin lagi dan ada kesalahan dalam penulisan ditolak lagi. Terus ngirimin lagi ditolak lagi dan yang keempat kali yang ini baru keterima dan diterbit. Wah, hebat hebat. eh Perasaan ketika ditolak itu gimana sih? Apa sih yang membuat jatuh bangun lagi? Apa sih yang memotivasinya? Ya, karena mungkin ditolak kita salah ya dalam penulisan karena mereka bilang katanya salah. Oh, berarti saya harus memperbaiki. Saya harus betul-betul menulis dengan saya memperbaiki dan saya berusaha untuk menulis dengan cara yang benar dan ceritanya pun menarik. Jadi saya kirim lagi dan jangan mudah menyerah sih kalau kita ditolak. Ya kita harus berusaha untuk kita bisa diterima gitu. Gitu aja.
Hmm, ada nggak teman-teman mungkin yang menghujat atau gimana tentang karya tentang sosok Putri Nabila ini ketika membuat karya gitu? Atau syirik atau gimana gitu? Apa Kak? Atau cuma semuanya support? Ada nggak yang apa sih namanya ketika wah aku akan nebitin ini, ada yang dukung banget atau gimana, atau misalkan apaan sih, haters lah, haters ada nggak? Sebenarnya waktu nerbitin emang nggak bilang ke siapa-siapa, cuma iseng aja gitu. eh Nerbitin soalnya kan ada yang ini di kayak yang di info beasiswa itu ada katanya nerbitin gratis ya ikutan. Jadi nggak bilang ke siapa-siapa, pas udah terbit baru bilang ke mama gitu sama ke kakak gitu. Nah, gimana respon mamanya, kakak, mama dan kakak, responnya gimana? Ya ya ketawa aja sih katanya. Oh, ketawa. Iya beneran gitu katanya, dibuatin itu apa dijadiin buku. Ya bener gitu. Gitu aja sih. Hmm, Nabila ini punya kakak aja atau adek nih? Ade punya, kakak punya. Hmm, ini buku ini udah dari sejak kapan diterbitkan? Baru Juli bulan ini, baru Juli bulan ini. Oh, bulan ini. Udah laku kah atau gimana? Ya kalau lakukan Atau masih tahap promosi? masih tahap promosi lah ya. Gitu. Promosinya sering di mana nih? Atau sendiri atau dibantu dengan pihak yang lain, kayak misalkan manajemen atau gimana? Ya kan sama pihak penerbit juga apa dibantuin promosi. Kan itu ada di Bukalapak sama di Tokopedia, di web penerbitnya juga ada. Wah, udah ada di Bukalapak, Tokopedia ya. Ya. Harga bukunya berapa nih? Harga bukunya 73.000. Nah, kalau belinya di web si penerbit, nanti akan dikasih diskon sebanyak 15% gitu. Oh, 73.000. Nah, untuk kalian harganya 73.000. Tapi kalau misalkan langsung belinya di penerbitnya, itu ada diskon 15%. Dan tuh, ceritanya juga udah bagus, dari sampulnya juga memikat ya. Kenapa sih buku ini lebih menarik dibaca daripada buku-buku lain? Apa ya? Karena mungkin buku ini memotivasi bahwa seseorang itu seseorang remaja itu tidak harus berpacaran, menikah, hanya apa berfokus kepada suatu pendidikannya gitu. Pokoknya gitu. Oke, jadi buku ini pokoknya mengedukasi banget ya kawan-kawan semua. Buku ini tentang story Nadira, jadi seseorang yang lebih memilih pendidikan daripada yang lainnya, seperti misalkan pacaran atau lainnya ya. Jadi cocok deh buat para remaja yang mau nonton, para remaja yang mau baca cerita ini, sangat cocok ya, bisa dibeli juga di Tokopedia, Bukalapak atau lainnya ya. Putri Nabila ini adalah sosok apa ya, remaja yang sudah bisa menghasilkan karya, menghasilkan buku. Sedangkan diriku sendiri ini belum bisa gitu. Kasih tips coba untuk Kak Putri ini, gimana sih cara bisa menghasilkan karya, terus konsisten, terus bisa pokoknya kayak gitu deh. Karena kita masih membutuhkan motivasi nih. Jadi di saat ada waktu luang, gunakanlah waktu luang itu untuk kita membuat suatu karya apapun itu. Dan kedua itu jangan mudah menyerah, karena kalau kitanya nyerah ya kitanya gak bakalan bisa diterima gitu. Jadi kita jangan mudah menyerah. Gitu aja sih Kak.
eh, kan tadi sering ditolak nih karena kata-katanya. Emang kata-katanya itu harus gimana? Harus sesuai EYD kah? Atau emang bebas? Atau gimana? Bukan kata-kata sih, tapi dari penulisan huruf. Jadi harus huruf pertama itu harus besar kan? Huruf pertamanya itu harus yang besar, bukan yang kecil. Jadi dari kesalahan itu sih. Oh, jadi kesalahannya di situ. Kalau misalkan kan kita nih buat buku nih, maksudnya buat di laptop atau HP kan ya, di dokumen, pokoknya di file. Nulis-nulis nih. Terus kalau misalkan diedit-edit yang lainnya itu misalkan ada gambarnya atau lainnya itu diedit langsung dari penulisnya atau oleh penerbitnya? Diedit yang lainnya. Kayak misalkan sampul terus di dalamnya misalkan ada foto atau gimana. Kalau sampul bisa diedit sendiri, tapi kalau yang ini sama sama penerbitnya sendiri sih dipilih sampulnya. Coba dibukain teh bukunya, nggak perlu diituin sih isinya ada gambar atau gimana. Enggak sih, nggak ada. Oh, nggak ada gambarnya. Jadi semuanya penuh dengan kata-kata. Oh iya, bagus bagus. Apa lagi ya? Mungkin banyak. Ya gitu sih kita selalu di sini tuh banyak anak-anak nih. Di sana mungkin di ceritanya itu ada satu kutipan puisi enggak atau gimana kata-kata menarik gitu, kata-kata bijak atau yang lainnya? Kata-kata bijak gimana ya? Kayaknya Ada nggak nggak ada. di sana maksudnya? Tapi Ada. yang paling Putri suka ya kata-katanya. Ini Oke. jadi kan banyak. Jadi si Nadira itu Putri itu suka dengan kata-kata yang gini, capek-capek cari beasiswa buat kuliah di luar negeri, ujung-ujungnya nikah, kan gak bermanfaat gitu. Jadi itu ada salah satu hal yang masih ada kata-kata di masyarakat bahwa buat apa sih pendidikan itu tinggi kalau misalkan ujung-ujungnya ke dapur juga kan ya, sering kata-kata gitu. Nah di sini pasti dibahas dong ya di buku ini. Nah jadi buat kawan-kawan yang sering menganggap bahwa percuma sekolah tinggi, percuma pendidikan tinggi, tapi ujung-ujungnya ke dapur. Mendingan baca cerita ini, novel dari Story Nadira ini. Pokoknya buat kalian yang perempuan ya, khususnya perempuan ya yang ingin mendapatkan pendidikan yang layak ya. Karena pendidikan itu bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan saja ya, pekerjaan yang layak, tapi nanti anak-anak yang nanti akan mendapatkan pendidikan pertama itu ya dari sosok perempuan tentunya ya. Iya. Nah dari cerita ini juga menceritakan bahwa ada dua kembaran ya, tentunya dua kembaran ini, yang satu lebih memilih pendidikan, yang satu mah lebih ya jelasin teh. Yang satu pendidikan, yang satu lebih memilih untuk tunangan gitu, mau menikah gitu. oh tunangan menikah. Kalau misalkan ini mah pendidikan dulu, baru nanti mah. Kalau yang satu lagi mah tunangan lalu menikah. Iya gitu. Wah menarik kayaknya ini. Cerita ini pernah nggak sih kalau misalkan kalau nanti dijadikan sinetron, setuju atau enggak? Ya, Diadaptasi gitu. setuju aja, setuju. Wah, ini nggak ingin baca sebenarnya. Tapi nantilah kalau misalkan udah ada uang deh, harganya 73.000. Pas diseru nih. Apalagi ya, mungkin dari penonton ini ada satu orang yang mau bertanya mungkin. Boleh ya, cuma satu orang ini yang nonton. Tapi tadi mah ada sih, lumayan ya. Iya, lumayan banyak. Lumayan sedikit. Apa sih tadi? Nah, kan tadi udah dibahas dua tokoh nih.
Tokoh-tokoh yang lainnya teh siapa lagi teh? Tokoh yang lainnya, kakaknya, Satya, Ya. Nah, kembarannya. kakaknya gimana? Kakaknya lebih support kemana nih? Ke Jadi kakaknya cuma bilang gini ya, Dira, kamu itu lebih mentingin pendidikan, coba sekali-kali gitu, berasmara gitu, mengenal gitu. Jadi kakaknya itu lebih apa ya, lebih sama aja sih sama yang lain gitu. Oh, jadi sebenarnya dalam cerita ini sosok Nadira ini lumayan ada yang Perbedaan. gak terlalu suka ya, karena dia lebih memilih pendidikan dari ya. Jadi dari Nadira ini konfliknya itu berarti dia itu ketika mau ngambil pendidikan banyak ketantangan dan rintangan dari orang-orang terdekat ya. Kenapa nggak lebih ke apa namanya, nggak coba-coba kasmaran gitu ya, cepet cinta-cintaan bucin lah. Ada lagi tokoh yang lainnya teh, siapa lagi? Jadi kita kan Putri Sinta yang ngambilnya dia itu di luar negeri, Korea lah, karena Korea itu adalah impian dari Putri ya. Jadi ada temennya, Nara namanya. Dia itu ngedukung banget sosok Nadira ini gitu. Jadi dia itu nggak sendiri karena ada Nara. Meskipun keluarganya bilang gitu, gitu, gitu. Oh iya iya, mungkin dari penonton siapa yang mau bertanya boleh ya, silakan bertanya aja. Jadi apa ya, jadi kalau analisis saya ini ada cerita cerita hayalan Putri Nabila, tapi seperti maksudnya rencana lah, rencana Putri Nabila untuk ke depan, tapi dibuat cerita seakan-akan bukan kamu, tapi kan dibuat dewasa gitu ya di cerita ini. Tapi sebenarnya itu adalah keinginan dari Putri Nabila gitu. Ini sosok Nara juga pasti teman dari Nabila ya. Bener gak sih? Hmm. Oh Ada iya. yang dukung. Iya, kadang aku juga kalau misalkan buat cerita kayak gitu, tapi kalau misalkan buat cerita aku mah ya, kalau udah part 4 ya, misal 4 4 episode 4 suka malas dilanjutin gitu. Ya gimana gitu, suka mentok kata-katanya. Kalau menurut Jadi Putri Nabila mending kene buat kata-katanya bebas aja atau emang sesuai EYD? bebas aja sih. Mendingan ditambahin konflik apa jadi nggak di situ-situ aja ceritanya jadi kemana gitu. Lebih bagus gitu sih. Oh, Kak Putri Nabila ini jadi penulis ini udah dari sejak kapan? Kecil kah? Atau Eh, ayah yang ini? Sebenarnya jadi SMP kelas 2 waktu itu disuruh ikutan lomba buat penulis cerpen. Tapi karena nggak bisa ya waktunya terlalu mentok karena eh, berpapasan sama lomba aksara Sunda waktu itu. Jadi yang enggak tapi udah dibuat cerpen gitu waktu itu. Oh Dan iya, jadi ingat dulu ketika mau lomba, terakhiran lomba nih ketika SMP, yang ngajak itu banyak gitu. Ada dari storytelling, ngedongeng Sunda, terus debat. Jadi pusingnya jadi bingung gitu. iya bener. Jadi itu ya kawan-kawan. Bagi yang mau bertanya tentang cerita story Nadira, story Nadira karena emang saya agak cadel ya. Bisa nih, masih ada waktu, kita akan live sampai jam 9.25-an lah. Kalau misalkan gini nih, kita buat karya ya, buat tulisan nih, terus diterima oleh penerbit, nanti bagi hasil atau gimana? Iya bagi hasil. Bagi hasilnya gimana? 50% kah atau berapa? Enggak sih, enggak sampai 50% gitu. Di bawah lah. Kalau Putih Nabila berarti di bawah persennya. Iya. Persennya. Oke, jadi paling tertarik ini juga mau nerbitin. Kalau nerbit itu di Instagram apa namanya tuh penerbitnya? Gue pedia.
Wikipedia di situ juga bisa pesan ya? Bisa pesan di sana. Bisa juga ya. Nah, bagi kalian, story Nadia itu ya seperti itu. Ceritanya menarik pokoknya untuk dibaca. Nanti juga kita undang juga yang lain nih. Biasanya My Prabanatu nih biasanya suka ngitung-ngitung cerita dari sosok dari orang-orang Prabanatu kemarin juga ada ya. Coba di chat nanti ya, kita chat. Siapa tahu mau bantu support karena di sana itu kan lumayan banyak yang gabungnya juga kan. Pasti nanti didatangi mungkin oleh admin My Prabanatu di sana bisa ya. Pokoknya karya-karya itu harus benar-benar digaungkan. Jadi orang lain itu ketika membuat karya itu, buat apa sih buat karya kalau misalkan nggak ada yang baca, nggak ada yang beli kan, sayang banget gitu. Nah gitu, mungkin ada yang mau bertanya tentang buku Story Nadira, mungkin ituin dulu nah itu buku dari karya dari Putri Nabila ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin malu-malu juga nggak apa-apa. Emangnya kalau misalkan live Instagram secara langsung gini tuh, kalau apalagi followersnya kan kita masih sedikit, plus ada juga yang aktif atau enggak. Iya. Nah ini Story Nadira ya, jadi punya kembaran. Ini kenapa sih? Ini mau bahas sampulnya nih. Kak Putri mau bahas sampul dari Story Nadira nih, filosofinya. Itu sampulnya apa namanya? Gambar. Kartun. Itu gambar ya kartun lah, gambar kartun itu kan itu Nadira ya pasti. Kenapa nggak ditambah kembarannya gitu, ditambahin satu lagi jadi dua, jadi lebih menceritakan atau gimana? Emang fokusnya ke satu itu aja atau ke kembarannya juga? Karena Nadira itu adalah peran utamanya. Itu kenapa ada apa namanya kucing atau pecinta kucing atau gimana? Enggak sih, cuma apa ya, lucu aja. Oh jadi lucu. Kalau gak pegang kucing, ntar gak lucu. Oh jadi menceritakan bahwa di sini pun ada kisah-kisah lucunya gitu mungkin ya. Iya. Kalau misalkan lope-lope itu emang di sekelilingnya itu banyak orang yang harus kasmaran gitu ya. Iya. Ini berkacamata, ini menandakan bahwa dia itu lebih memilih untuk apa? Oh itu teh berkacamata. Iya. Saya nggak. Oh iya kacamata. Oh iya benar-benar kalangan kamera ya. Iya betul. Kenapa sih kacamatanya milihnya yang kacamata main gitu, enggak kacamata yang kayak orang-orang yang misalkan kalau lihat orang yang berkacamata seperti itu tuh pintar gitu gimana? Ya, gimana ya? Karena mungkin Oh kacamata ini terinspirasi dari kacamata ini ya? Oke lanjut silakan. Ya, silakan dari Adila. Ya, jadi gitu sampulnya. Mungkin terakhir nih 2 menit lagi. Terakhir dari Kak Putri Nabila. Terakhir kata-kata bijak buat kita penulis pertama nih, penulis pertama lah, penulis perdana lah. Apa ya? Maksudnya mau nerbitin gitu, kata-kata bijak yang mau nerbitin. Ya, maksudnya motivasi gimana untuk tetap nulis atau semangat atau bla bla bla. Ya, kalau untuk semangat sih, jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Kalau kita ngirimin naskah sekali terus ditolak, itu jangan mudah menyerah aja sih. Kita itu harus berusaha, supaya ini itu harus diterima gitu. Oh iya, satu lagi tadi belum dibahas, itu ada berapa lembar bukunya? Ini sampai 108. 108 lembar atau 108 halaman? 108 halaman. Oh iya, 108 halaman. Terakhir, buku ini ada di mana? Harganya berapa? Ini bagian promosi terakhir ya. Silakan. Jadi buku ini ada di website Guepedia, di Bukalapak, sama di Tokopedia.
Bila kalian minat untuk beli di website guepedia.com, coba di itu kodenya 15. Untuk kode diskonnya adalah 15. Oke, jadi itu ya kawan-kawan, harga story Nadira, harga bukunya adalah 73.000 dan diskon 15% bagi yang beli bukunya langsung di penerbitnya ya. Saya utama mohon maaf terlebih dahulu sebelum menutup ini karena ada sedikit kata-kata lah yang pastinya menyinggung atau yang lainnya. Mungkin terima kasih juga untuk Kak Putri yang sudah mau gabung live ini dan juga terima kasih untuk para penonton ya yang udah ini pun akan tayang di channel YouTube di JTV 18 ya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.